Semuanya, selamat Wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 48. Di awal video ini, setelah Semonyok menyatakan bahwa dia akan melakukan perekrutan di Inggris, klub YSM menerima rentetan panggilan telepon dan permintaan liputan. Hingga Semon pun meninggalkan YSM yang ponselnya terus-menerus sibuk berderi. Hingga akhirnya Semonyok yang mana menerima bantuan dari Asosiasi Battlefield Dunia diam-diam telah masuk ke Inggris. Semon yang telah tiba di sebuah menara kini mencoba untuk turun sembari menuturkan, padahal aku berencana untuk cuma menonton sinetron. Setelah kembali 17 tahun kemudian, pada akhirnya aku malah mengambil banyak tugas yang berat dari Battlefield dan juga kekacauan si Chaos itu. Ini saya lebih sibuk daripada saat aku di masa Underground War. Tapi karena aku sudah memutuskan mau merekrut siapa, mungkin kali ini aku akan bisa bersenang-senang. Sebelum mendarat, Semon pun menggunakan sebuah kacamata hitam yang mana bisa mengganggu persepsi yang dibuat oleh para Underworlder atas perintah Sang Ratu, yang mana itu dapat memburamkan tampilan pemakainya. Secara prinsip, itu mirip seperti bagaimana High Priest yang menyamar sebagai Pietro dengan mendistorsi cahaya menggunakan aura. Kini, setelah menggunakan kacamata hitam itu, Semon pun telah mendarat di sekitaran sana tanpa dicurigai siapapun. Kini, sembari berjalan-jalan di sana, Semon bergumam, Inggris untuk negara kepulauan yang sekecil itu, mereka punya banyak dungeon yang menakjubkan. Wah, padahal dulu semuanya runtuh dan cuma ada gurun. Semuanya sudah dipulihkan dalam waktu yang singkat. Peradaban modern memang menakjubkan. Ada banyak gedung baru juga yang dibangun. Suasananya juga sudah agak berubah dari yang sebelumnya. Dengan begitu, Semon pun menikmati perjalanannya di Inggris dengan santainya. Namun di saat Semon tengah berjalan santai dekat sebuah taman, tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan. Yah, copet! Tentunya Semon pun langsung melirik ke arah teriakan tersebut. Oh, itu masih belum berubah sama sekali dari dulu. Di saat si pencopetnya yang mengendarai sebuah sepeda menuju ke arahnya. Get out, motherfuck! Dengan santainya, Semon bersiap menunggunya, tersenyum menuturkan, wah, mereka punya program untuk turis yang hebat di sini. Bahkan konten seru seperti ini pun ada. Namun, sebelum Semon bisa menghabisi si pencopet itu, tiba-tiba saja ada sebuah bangku yang melesat dan menimpa si pencopetnya. Brah! Loh, apa ini? Meskipun agak kebingungan, Semon pun mendekat lalu mengambil dompet yang dicopetnya. Kemudian, setelah memberikan dompetnya kepada pemiliknya, Semon pun menerima ucapan terima kasih. Oh, thank you, mister. Namun di saat Semon menerima terima kasih itu, terdengar sebuah suara dari arah belakangnya. Kota ini tidak pernah punya hari yang damai. Aku benci keributan. Seketika itu juga, Semon melirik ke arah suara itu, yang ternyata dia seorang pria yang tengah rebahan di sebuah kursi taman di sana. Seketika itu juga, Semon pun mendekat ke arah sana ketika menyadari jika pria itu adalah Gary Williams, seorang superhuman dari timnas Inggris. Gary Williams. Mendengar namanya disebut, Gary pun kini bangkit dari rebahannya dan melihat ke arah Semonyok. Siapa? Kau kenal aku? Penggemar Battlefield kah? Melihat tingkahnya yang mana tidak mengenalinya, Semon pun membalas, ini karena kacamataku. Dengan begitu, Semon pun melepas kacamatanya, tersenyum menuturkan, ini kejutan yang bagus. Kita pernah bertemu belum lama ini, bukan? Tentunya, setelah Semon melepas kacamatanya, Gary pun langsung menyadarinya. Semonyok? Ada apa ini sebenarnya? Beberapa saat kemudian, setelah bertemu dengan Semon, Gary pun mengajaknya untuk berkunjung ke rumahnya. Meskipun Semon sebenarnya
yang memaksanya. Di rumah Gary, dengan sumringahnya, Semon menuturkan, "Aku juga terkejut. Padahal aku cuma berencana untuk jalan-jalan sebelum menemuimu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sana. Apa ini takdir ya?" Hahaha. Tentunya, sikap Semon yang seperti itu membuat Gary malah merasa canggung dengannya. Takdir ya? Kemudian, Semon menuturkan, "Kau sudah dengar kalau aku sedang mencari player baru kan?" Gary membalas, "Iya, tapi aku tidak menyangka ternyata Anda sudah ada di Inggris." Tunggu. Jangan bilang Anda kemari untuk merekrutku." Semon pun menyentikkan jarinya, menimpali. Tepat sekali. Tentunya, jawaban Semon membuat Gary keheranan. "Hah? Kenapa aku?" Semon pun menjelaskan, "Gary Williams, kau belum pernah mengikuti kejuaraan dunia, bukan?" Namun sayangnya, perkataan Semon malah membuat Gary merasa jengkel padanya. Begini, Anda pikir aku akan bisa dibawa ke Korea dengan mudah karena aku belum pernah mengikuti kejuaraan dunia?" Melihat amarahnya, Semon pun tersenyum membalas, "Sabar, biarkan aku dulu. Mulai dari Amerika, Perancis, dan bahkan Inggris, kau itu seorang veteran daripada veteran yang sudah bertahan 18 tahun di liga-liga besar. Namun, kamu saja belum punya kesempatan untuk mengikuti kejuaraan dunia. Sama pula halnya dengan tim-tim yang pernah kau masuki. Mungkin kau tidak mau ke Korea karena mereka lebih buruk dari Liga Divisi 2 Inggris. Tapi jujur, bukankah kau mau mengikuti kejuaraan dunia?" Mendengar penjelasannya, Gary pun ini terdiam berpikir, GSM memang sudah hampir pasti untuk mengikuti kejuaraan dunia. Dia tidak menunjukkannya suatu image, tapi dengan Pietro Anella yang punya kemampuan luar biasa yang baru debut belum lama ini, dan Sania, player terkenal yang punya keterampilan luar biasa. Dan jika aku menambahkan memilih klub Semonyo, itu akan mungkin. Kemudian, dengan pikiran seperti itu, Gary menuturkan, memenangkan tiket kejuaraan dunia sepertinya memang sudah jelas. Tapi, kenapa Anda mencoba merekrutku? Semon pun tersenyum melanjutkan, "Oke, jadi kau tertarik dengan tiket kejuaraan dunia? Semangat juang seperti itu memang diperlukan. Begini, alasan aku ingin merekrutmu adalah tujuanku itu bukan cuma sekedar partisipasi, tapi juga kemenangan dalam kejuaraan dunia." Sebenarnya, Semon mengatakan itu hanyalah sebuah alasan lain karena ia punya sebuah alasan yang lebih besar dari itu, yaitu chaos. Dari apa yang dikatakan sang kaisar, dia adalah monster melampaui Final Dungeon. Semua tidak masalah kalau mati setelah berjuang dalam pertarungan, tapi untuk memilih mereka yang setidaknya bisa bersiap untuk menghadapi chaos. Setiap orang perlu mengalami dan menghadapinya langsung setidaknya sekali. Untuk itu, semua butuh setidaknya orang dengan level yang bisa melaju ke kejuaraan dunia dan punya pengalaman bersaing langsung dengan player sekuat itu. Tentunya, perkataan semua yang menyinggung kemenangan dalam kejuaraan dunia membuat Gary tersentak kaget. Kemudian ia pun kembali duduk menuturkan, "Aku tahu Anda adalah orang yang kuat dan percaya diri, tapi kejuaraan dunia bukanlah hal yang mudah, terutama jika Anda menargetkan kemenangan. Kenapa Anda tidak merekrut player yang punya pengalaman mengikuti kejuaraan dunia saja? Terlebih Liga Divisi 1 Korea. Sejujurnya, aku khawatir kemampuanku akan menurun sebelum aku bisa berlaga di kejuaraan dunia." Mendengar jawabannya, Semon pun bertanya, "Dengar, apa yang membuat Walker menggunakan tameng kecil? Apa yang membuat Nathan bisa bertambah kuat dan meraih poin kill yang memecahkan rekor? Apa yang membuat Troy Mayer bisa menggunakan Absolute Zero tanpa senjatanya? Ya, masih banyak hal kecil lainnya. Tapi gue rasa penjelasannya sudah cukup sampai di sini, kan? Di Korea ada aku, Semonyo. Selama aku ada, kemampuan para player milikku tidak akan pernah menurun. Bagaimana
Apa kau mau bergabung dengan tim kami? Setelah mengatakan itu, Semon pun menuangkan sebuah alkohol ke gelas milik Geralt yang mana langsung digenggamnya sembari berpikir. Itu penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi Gary menuturkan, aku mau bertanya satu hal lagi. Menurut Anda, apa yang bisa aku tingkatkan lagi? Mendengar hal itu, Semon pun sempat terdiam membalas, itu. Di saat semua terdiam, Gary menatap bayangannya di gelas alkohol yang digenggamnya sembari berpikir, aku sudah bertarung sebagai melee dealer selama 18 tahun dan penilaian diriku al dunia adalah player yang bisa digunakan di liga-liga besar namun tidak berbakat untuk melaju ke kejuaraan dunia. Sekarang aku cuma bertarung berdasarkan pengalaman dari masa jayaku. Potensi apa yang kau lihat dalam diriku, Semonyo? Di saat kemudian, Semon pun menunjuk ke arah Gary lalu menjelaskan, seperti yang kau tahu, aku lebih suka superhuman yang bisa memakai berbagai posisi. Sebagai melee dealer, sampai sekarang kau cuma memakai busur sebagai senjata kedua. Aku berencana untuk menggunakanmu sebagai rank dealer. Tentunya perkataan Semon membuat Gary kembali tersentak kaget. Apa maksud Anda? Aku punya superpower yang bisa memperkuat fisikku. Setelah aku masuki dungeon, superpower yang bisa memperkuat fisik itu lebih berguna untuk melee dealer. Jadi jika aku bermain sebagai rank dealer, superpower ini akan jadi tidak berguna. Meskipun Gary mengatakan itu, Semon sendiri kini melihatnya menggunakan superpower miliknya, Eyes of Analysis, yang diperkuat dengan Amplify. Sembari berpikir, luar biasa. Statnya, superpowernya, ada tambahan rahasia. Superpower keduanya, Enchant Fisik, ada sesuatu di baliknya. Peningkatan sebesar 10 kali lipat ketika bermain sebagai rank dealer. Superpower yang terbuka secara kondisional. Aku bisa memahami aspek detail dari superpower melalui Eyes of Analysis. Tapi orang lain cuma bisa menggunakan mesin untuk membuat kesimpulan. EAS pun tidak akan bisa mengidentifikasi aspek yang terkunci secara kondisional dari superpower. Sama seperti kasusnya Yeonbyeong. Jelas saja, sampai sekarang tidak ada yang menyadari bahwa jika Gary Williams menjadi rank dealer, kemampuannya akan bisa meningkat lebih jauh lagi. Setelah berpikir seperti itu, Semon tersenyum menuturkan, mulai sekarang kau tidak lagi sekedar menjadi melee dealer yang mampu melakukan serangan jarak jauh. Kau akan menjadi rank dealer yang bahkan bisa melakukan serangan jarak dekat dalam keadaan darurat. Sementara itu, kita beralih ke belahan Eropa di negara Jerman, di mana terlihat Emre Kasa yang tengah sibuk dengan dokumennya. Ini membuat kepalaku sakit. Selama masa transfer musim dingin lalu, Emre Kasa memperkirakan 180 juta euro untuk biaya transfer Semonyo. Itu bukanlah jumlah uang yang kecil, dan Emre Kasa berpikir dia bisa mendatangkan Semonyo dengan jumlah yang sebesar itu. Meskipun dia sering dibicarakan sebagai legenda dan penyelamat, tetapi pada saat itu belum ada hasil yang nyata darinya. Jadi dia berpikir ini adalah kesempatan terakhir untuk memenangkan tawar-menawar buta sebelum nilainya terungkap sepenuhnya. Akan tetapi biaya transfer Semonyo yang sebelumnya dipatok sebesar 180 juta euro. Setelah image antara Korea dan Inggris berlangsung, jumlahnya mendadak naik menjadi 2 kali lipat. Hal itu pun membuat mereka pusing bukan kepala. Di kantornya, ia hanya bisa menggerutu tebusan terbesar dalam sejarah Battlefield. Tak kusangka dia akan menolak transfer meskipun dengan jumlah sebesar itu. Dan sebaliknya, kini mereka malah mengincar juara dunia bersama YSM. Tentunya, tingkah mereka yang seperti itu membuat pemilik klub Berlin Blitz merasa khawatir dengannya. Tenanglah Emre, bukanlah kita sudah mendatangkan player yang mampu bersaing dengan Semonyo. Namun di saat pemilik klubnya mengatakan itu, tiba-tiba saja pintu ruangnya terbuka, menunjukkan seorang wanita yang mana adalah Suran. Ia menuturkan, mampu bersaing dengan Semonyo katamu? Tidak, dengan batasan dari Extension Rai yang telah dicabut. Aku akan menjadi player pertama
yang bisa mengalahkan Semonyo. Ternyata surat kini telah ditransfer ke Berlin Blitz. Kita beralih kembali ke negara Inggris, di mana Gary Williams terkejut mendengar perkataan Semonyo. Jadi maksud Anda, solusi untuk masalah ini adalah dengan merubah peranku? Apa cuma itu solusinya? Dengan wajah seriusnya, Samon menekankan, cuma itu? Gary, sepertinya kau salah paham akan sesuatu. Apa yang kau tahu tentang rank dealer? Gary kebingungan pun bertanya. Apa? Samon melanjutkan, dengan merubah peranmu menjadi rank dealer, ada kemungkinan kalau kau bisa menjadi lebih kuat. Tapi aku tidak menjamin 100%. Apakah menurutmu dengan pemahamanmu serta keterampilanmu sebagai rank dealer saat ini bisa membuatmu berhasil di liga-liga besar? Tentunya Gary sendiri meragukannya. Itu di tengah keraguannya, Samon melanjutkan, mungkin sepertinya mudah untuk menjadi rank dealer cuma karena kau punya pengalaman dalam menggunakan busur. Tapi apa yang sudah kau lakukan sejauh ini itu cuma mengambil posisi yang tepat, yang punya jarak pandang baik, memancing musuh ke dekatmu, dan lalu melakukan pertarungan sebagai main dealer kan? Bahkan posisimu itu terlalu jelas, sampai-sampai kau terkena jebakanku. Dan kau masih bilang cuma itu? Mendengar perkataannya, Gary yang mengakuinya menimpali. Aku tak bisa membantahnya. Lalu Samon melanjutkan, aku jarang membahasnya, tapi aku juga pernah mengajar yang merekasa memanah 17 tahun yang lalu. Tentunya perkataan Samon membuat Gary kembali terkejut. Bahkan ia berpikir merekasa salah satu dari Seven Heroes dan juga pelatih Berlin Blitz. Rumornya sebagian besar taktik dan tekniknya itu diwarisi dan dimodifikasi oleh Semonyo. Jadi itu benar. Kalau aku pikir-pikir, nada bicara dan tingkah lakunya yang kasar membuatku lupa kalau sebenarnya dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Setelah berpikir seperti itu, di saat Samon dengan langsung alkohol dari botolnya, Gary pun ikut minum alkoholnya di gelasnya. Lalu ia berkata, baiklah, mari buat kesepakatan. Saat kemudian, Gary pun memanggil istrinya, Anna Williams, yang sekaligus juga agen eksklusif dari dirinya. Namun sayangnya, ketika mendengar kesepakatan dari Semonyo, Anna langsung menghukum Gary menghadap ke dinding sembari mengangkat tangannya. Cukup 2 tahun. Kau, Gary, menghadap ke dinding dan angkat kedua tanganmu ke atas. Bisa-bisanya kau memutuskan kontrak begitu saja tanpa aku. Kemudian, setelah memarahi Gary, Anna Williams pun kini menatap ke arah Samon menuturkan, meskipun Anda baru membangun akomodasi untuk para player Anda, saya harap Anda dapat mengerti perasaan saya tentang mengirim Gary ke lingkungan yang lebih buruk. Mendengar hal itu, Samon yang juga agak gugup berpikir, ternyata agennya adalah istrinya sendiri. Samon pun yang merasa gugup kini memalingkan wajahnya sembari membalas, jangan khawatir, semuanya ada di sana. Bahkan Toserba juga ada di sana. Dan jangan menatapku seperti itu. Mendengar hal itu, Anna menekankan, ini sama saja seperti mengirimnya pergi ke pegunungan untuk berlatih. Ya, mau bagaimana lagi? Gary punya sifat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi pasti dia punya alasannya tersendiri untuk melakukan ini. Samon pun kini membalas, tapi masa kontraknya sekitar 3 tahun. Tentunya Anna Williams langsung menyangkalnya. 2 tahun, tidak lebih. Seketika itu juga Samon yang kesal menggerutu, dasar pelit. Awas saja kalau nanti kau minta perpanjangan kontrak. Aku tidak akan sudi. Anna menimpali, kau tidak pernah mengatakan seperti itu kepada agen lain kan? Samon pun yang lumayan jengkel dengannya menekankan, cukup bacotnya. Sekarang tulis saja kontraknya. Dan ini pun diakhiri dengan begitu gaji 50.000 euro per minggu. Total kontrak 2 tahun akan bergabung setelah menyelesaikan sisa kontraknya 6 bulan dengan tim saat ini. Sebuah kontrak dengan Gary Williams telah ditandatangani. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.